Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid calon pendaftar untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke SMP negeri yang berada di Pekanbaru. Alhamdulillah hari ini telah terbit surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri tahun pelajaran 2022-2023 di Kota Pekanbaru. Dan untuk kesempatan kali ini kita lebih memfokuskan ke sekolah menengah pertama negeri. Baik Bapak Ibu, di dalam petunjuk teknis ini yang bagian F-nya dapat kita lihat PPDB online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMP negeri dengan proses entry memakai sistem database seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet. Kita lanjutkan. Situs PPDB online adalah website resmi penerimaan peserta didik baru Kota Pekanbaru yang alamatnya nanti di ppdbpekanbaru.id. Kemudian di sini ada jalur untuk melanjutkan. Yang pertama, jalur zonasi. Pada jalur zonasi ini, jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju diukur menggunakan Google Map dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Ini adalah pilihan jalur pertama, yaitu melalui jalur zonasi. Jika Bapak Ibu merasa peluang yang paling besar adalah melalui jalur zonasi ini, maka Bapak Ibu silakan untuk memilih jalur zonasi ketika mendaftarkan putra-putrinya ke SMP negeri yang ada di Pekanbaru. Yang kedua yaitu melalui jalur prestasi. Jalur prestasi ini misalnya anak-anak kita berprestasi di bidang olahraga, P2SN, Kejurda, Kejurnas, Popda, Porwil, dan lain sebagainya, maka ini bisa dipilih dengan jalur prestasi. Selanjutnya yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua wali murid. Dengan jalur ini adalah apabila perpindahan tugas orang tua wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan dan untuk anak kandung guru yang bertugas di sekolah tersebut. Kemudian di sini ada juga jalur afirmasi. Jalur ini adalah untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan ini dibuktikan dengan memiliki kartu KIP dan PKH. Kita lanjutkan.
Baik, kita fokus ke SMP. Persyaratan calon peserta didik SMP. Yang A, berusia paling tinggi 15 tahun. B, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus yang baru saja dibagikan oleh SD atau disingkat dengan SKL. Kemudian yang C, mengunggah atau upload kartu keluarga asli calon peserta didik yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Yang D, akta kelahiran asli. Yang E, asli bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan memiliki kartu KIP dan PKH ini. Dan ini jika Bapak Ibu nanti memilih melalui jalur afirmasi. Yang F, bagi calon peserta didik prestasi menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat prestasi dan surat keterangan prestasi berdasarkan rapor 6 semester terakhir. Berarti dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Nanti sekolah harus membuatkan surat keterangan prestasi yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Yang G, bagi calon peserta didik, perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Kemudian untuk pendaftaran secara online pada website PPDB Kota Pekanbaru, dan alamatnya di sini nanti ppdbpekanbaru.id. Nanti kita coba apakah sudah bisa diakses atau belum. Dan ini dimulai pada tanggal 29 Juni sampai 5 Juli. 29 Juni sampai dengan 5 Juli. Jadi sekitar 6 hari kerja, lebih kurang seperti itu. Dan untuk pengumumannya nanti akan disampaikan pada tanggal 7 Juli 2022. Untuk daftar ulang dilaksanakan pada saat pengumuman tersebut sampai tanggal 8 Juli 2022. Apabila tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Di sini daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan. Hari pertama masuk SMP yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Kita lanjutkan. Bagian ke-6, ketentuan PPDB dalam jaringan daring, jalur pendaftaran 1, jalur peserta didik zonasi. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru sesuai dengan domisili di dalam wilayah zonasi yang ditentukan sesuai titik koordinat tempat tinggal siswa kelas 6 SD yang ada di Dapodik. Dan ini beberapa waktu yang lalu, biasanya operator di SD telah meminta titik koordinat tempat tinggal siswa, dan ini akan disinkronkan di Dapodik di SD negeri tersebut. Yang B, siswa dapat memilih satu sekolah yang masuk dalam zonasi yang telah ditentukan. Di sistem PPDB ditampilkan 3 sekolah terdekat berdasarkan titik koordinat tempat tinggal siswa dan titik koordinat sekolah tujuan. Jadi nanti akan tampil 3 sekolah, tapi yang dipilih hanya 1 sekolah saja. Jalur zonasi sebanyak 65% dari daya tampung. Tapi ada kecuali di SMP 1, 4, 10
untuk jalur zonasi kuotanya 50%. Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Yang E-nya, domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, atau titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dapodik di kelas 6 SD. Kemudian kita lanjutkan yang F-nya, dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf E tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan serta memuat keterangan. Baik, kita lanjutkan yang G. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf F meliputi bencana alam dan bencana sosial. Kemudian yang H-nya, mengunggah atau upload asli akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang I, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota, penetapan wilayah zonasi berdasarkan kerjasama antar pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah. Kemudian yang J, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf I, kepala sekolah harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Kemudian yang poin kedua, jalur peserta didik afirmasi. A-nya, jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yaitu dengan memiliki kartu KIP dan PKH. Yang B-nya, jalur afirmasi juga diperuntukkan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Dan persentase untuk jalur ini adalah sebanyak 15%. Kemudian poin 3, jalur peserta didik perpindahan tugas orang tua wali. Persentasenya adalah 5%. Kemudian untuk jalur peserta didik prestasi, jalur prestasi sebesar 15% dari daya tampung sekolah, yaitu 10% untuk prestasi akademik dan 5% prestasi non-akademik. Untuk pilihan sekolah, poin F-nya, calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur dari 4 jalur pendaftaran PPDB. Ini harus kita perhatikan. Kemudian, pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 kali dan hanya pada 1 sekolah. Namun ada pengecualian. Kecuali jalur prestasi dapat memilih 2 sekolah, serta tidak dapat melakukan perubahan pilihan. Yang ketiga, melakukan cabut berkas sama dengan mengundurkan diri pada sistem pelaksanaan PPDB sistem online atau dalam jaringan. Siswa yang sudah mendaftar di salah satu jalur tidak dapat mendaftar ke jalur lainnya. Jadi hanya bisa memilih 1 jalur, tidak bisa 2 ya. Yang G, dasar seleksi. Jalur peserta didik zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua wali. Ini akan diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Kemudian jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran. Kemudian untuk jalur peserta didik prestasi, nilai akhir berdasarkan skor atau poin prestasi yang diperoleh peserta didik. Untuk daya tampung, ini dibagi menjadi 4 zona. Peserta didik zonasi sebanyak 65%, kecuali beberapa sekolah yang kawasan favorit ini mungkin. Kemudian untuk afirmasi 15%,
perpindahan orang tua 5%, dan prestasi 15%. Jumlah daya tampung maksimal 32. Ini berbeda jika di SD adalah 28 siswa per rombel. Jika jalur perpindahan tugas orang tua, wali, pesertasi, dan afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Alur PPDB online SMP Negeri di Kota Pekanbaru. Yang pertama, calon peserta didik menyiapkan akun siswa dan berkas persyaratan. Jadi akun siswa ini telah dibagikan oleh wali kelas 6 pada saat pembagian SKL hari ini tanggal 18 Juni 2022, dan nanti akun itulah yang akan digunakan untuk bisa login ke sistem laman situs PPDB online ppdbpekanbaru.id pada tanggal 29 Juni. Kemudian calon peserta didik baru melakukan login dengan menggunakan akun dan mengunggah upload dokumen asli persyaratan sesuai jalur yang dipilih, memilih sekolah tujuan. Kemudian operator di SMP memverify dokumen. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran dengan syarat semua dokumen asli telah selesai diverifikasi, maka peserta didik akan bisa mencetak bukti pendaftarannya. Dan yang ke-8, calon peserta didik baru memantau jurnal dan hasil sementara PPDB secara berkala pada laman sistem aplikasi PPDB. Dan ke-9, pengumuman hasil PPDB diumumkan tanggal 7 Juli 2022. Peserta didik baru yang lulus seleksi PPDB melakukan daftar ulang di SMP Negeri Tujuan tanggal 7 sampai 8 Juli 2022. Oke, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Ismardi MAG. Kemudian untuk websitenya itu sendiri, Pekanbaru ppdbpekanbaru.id itu kami belum dapat login. Sepertinya baru akan dibuka beberapa hari sebelum tanggal 29. Tapi secara kami coba dari satu link, kira-kira seperti ini. Nanti kita tunggu untuk perkembangan kedepannya dan akan kami kabarkan terus di channel YouTube Guru Riau Berbagi ini. Mohon dukungan, support dari semuanya. Jangan lupa tekan subscribe, like, serta tinggalkan komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.